Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya di Ira MSc Ternate. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa istilah dan beberapa pengetahuan yang seputar obat herbal yang wajib kalian ketahui. Tapi sebelumnya, saya ingatkan dulu, jangan lupa subscribe YouTube channel saya di Ira MSc Ternate dan tekan tombol loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang menerima notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Jadi, sebagai seorang mitra MSc atau member MSc, kita itu wajib tahu tentang obat yang kita jual ataupun produk yang kita jual. Jadi, kita member MSc itu penjual obat herbal, tentunya. Seperti Gamat, Simapro, Manjafikan, Mahkota Raya. Jadi MSc itu ada dua bidang ya, jadi skincare dan healthy atau kesehatan dan kecantikan. Nah, ketika kita menjual produk MSI, terutama yang bagian obat herbal, ada beberapa pengetahuan yang mungkin sebagai member MSI kita belum tahu dan mungkin tidak paham. Jadi selama ini banyak juga kekeliruan yang sering dialami oleh para mitra-mitra MSI yang mungkin baru atau mungkin belum sepenuhnya paham. Apa itu? Banyak, seperti cara mengkonsumsi produk MSI dan juga apa yang terjadi setelah kita mengkonsumsi produk MSI. Yang pertama adalah tentang kapan waktu mengkonsumsi produk herbal. Jadi banyak sekali yang keliru, terutama saya di awal-awal saya join MSc waktu mengkonsumsi obat herbal. Jadi dulu saya itu waktu belum tahu info ini, saya itu sangat keliru karena misalnya saya mau minum Manjafikan, biasanya itu pertama waktu saya belum tahu, saya konsumsi MSc Manjafikan itu kadang habis makan, padahal ternyata obat herbal itu tidak boleh dikonsumsi setelah kita makan. Kenapa? Karena obat herbal itu ternyata harus dikonsumsi sebelum kita makan alias perut kita dalam keadaan kosong. Kenapa seperti itu? Ya, karena obat herbal itu tidak sama dengan obat kimia. Kalau obat kimia kan kita harus makan dulu biasanya, baru konsumsi. Obat herbal itu bisa bekerja di lambung kita ketika lambung dalam keadaan kosong. Jadi ketika kita mengkonsumsi obat herbal seperti Manjafikan sesudah makan, biasanya itu hanya akan menjadi sampah dan menumpuk di lambung kita karena sebelumnya kita sudah makan. Jadi siapa di sini yang baru tahu kalau ternyata mengkonsumsi obat herbal itu tidak boleh sesudah makan, tetapi sebelum makan minimal 2 jam 2 jam sebelum makan. Ingat, itu informasi yang sangat penting yang perlu kalian ketahui. Jadi dari sini banyak juga yang dulu mungkin salah satu pelanggan saya sudah mencoba produk MSc dan dia mengatakan tidak ada reaksi. Padahal ternyata saya sendiri yang salah memberikan info. Dia mengkonsumsinya sesudah makan. Walhasil nggak ada yang namanya efek dari produk yang dia minum karena timing atau waktu dia mengkonsumsinya salah. Jadi ingat ya, konsumsi obat herbal itu sebelum makan, 2 jam sebelum makan, saat perut kalian sedang dalam keadaan kosong. Kemudian yang perlu kalian tahu juga bahwa mengkonsumsi obat herbal itu seperti Manjafikan, Simapro, Gamat, atau memakai sabun bambu misalnya, tidak ada yang namanya efek samping. Ingat, tidak ada yang namanya efek samping. Karena ini banyak sekali yang sering ditanyakan oleh konsumen atau calon orang yang ingin membeli produk MSc, Kak, kalau saya pakai sabun bambu itu ada nggak efek sampingnya? Atau misalnya saya minum Manjafikan itu ada nggak efek sampingnya? Jadi di sini saya mau meluruskan, tolong bedakan yang namanya efek samping dengan detoksifikasi. Jadi ketika Anda mengkonsumsi obat herbal atau memakai produk herbal, tidak ada yang namanya efek samping. Yang ada adalah detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Detoksifikasi itu adalah proses mengeluarkan racun, dan banyak sekali bentuk-bentuk dari detoksifikasi obat herbal seperti kencing, kentut, keringat, menggigil,
pembengkakan, bahkan juga jerawat. Kalau misalnya sabun bambu biasanya itu bentuk detoksifikasinya itu adalah jerawat. Jadi terus kenapa tidak disebut efek samping? Karena kalau misalnya biasanya kita konsumsi obat kimia, pasti itu ada namanya efek samping. Efek samping yang ditimbulkan oleh obat kimia itu terjadi karena adanya proses menahan sakit. Misalnya kita sakit kepala, terus biasanya kita setelah mengkonsumsi obat sakit kepala itu kadang jantung berdebar-debar, itu yang namanya efek samping. Atau misalnya biasanya kalau konsumsi obat kimia biasanya juga kadang kayak muncul rasa gelisah, itu adalah efek samping. Dia itu cuma menahan. Jadi ingat, ketika kita mengkonsumsi obat kimia, dia hanya menahan saja, tidak menyembuhkan. Jadi setelah kita konsumsi obat kimia mungkin 3 jam atau 2 jam setelah kita konsumsi berhenti, tetapi setelah itu akan muncul kembali. Beda dengan obat herbal. Ketika kita konsumsi obat herbal, misalnya sudah ada detoksifikasi seperti misalnya jerawat, saat kita menggunakan sabun bambu itu akan mengeluarkan racun. Jadi setelah racun keluar, sudah ada waktu ya, misalnya mungkin ada sampai 1 minggu atau sampai 2 minggu setelah racun keluar, maka semuanya wajah Anda akan bersih, tidak ada yang namanya racun lagi, wajah Anda mungkin akan mulus seperti apa yang Anda inginkan. Jadi tolong dibedakan antara detoksifikasi dengan efek samping. Dan ingat juga, seperti misalnya kalau Anda ada pengalaman pribadi dari member saya yang kemarin mengkonsumsi MSC Gamat, dia itu badannya sampai menggigil 3 malam. Padahal ternyata itu adalah karena dia paham yang namanya proses detoksifikasi, dia tetap mengkonsumsi MSC Gamat, dan akhirnya setelah 3 hari melalui yang namanya menggigil itu, dia bisa sembuh, luka benjolannya itu sudah perlahan-lahan mengecil. Jadi ingat ya, ketika misalnya kayak ada juga kemarin nih yang bilang saat dia konsumsi MSC Manjafikan katanya perutnya tiba-tiba sakit. Jangan berhenti mengkonsumsi karena itu salah satu proses detoksifikasi. Karena kan sudah lama tidak haid, terus saat konsumsi MSC Manjafikan tiba-tiba perutnya sakit. Karena saya juga seperti itu, waktu haidnya tidak jarang sekali saya konsumsi Manjafikan, dan ternyata perut saya sakit. Saya tetap mengkonsumsinya, dan beberapa lama setelah perut saya sakit, mungkin sekitar 2 hari, alhamdulillah sudah haid dan sudah lancar. Jadi itulah proses-proses yang mungkin kalian akan dapatkan ketika kalian mengkonsumsi obat herbal. Jadi jangan salah paham. Jadi misalnya kalian sudah beli produk dan kalian konsumsi dan ada sesuatu yang kalian rasakan, silahkan konsultasikan sama orang yang tempat kalian membeli produk itu, atau bisa juga sama saya, supaya kita bisa membedakan mana efek samping dan mana proses detoksifikasi. Jadi sabar saja ketika kalian sedang mengalami yang namanya proses detoksifikasi, karena itu adalah proses mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kalian. Jadi sabar, karena dia mengeluarkan sesuatu yang negatif dan membuatnya semakin baik. Oke? Kemudian ada juga yang sempat bertanya begini, dia bilang, "Kak, gimana nih? Mama saya sedang mengkonsumsi obat dari dokter. Terus dia mau memberikan juga produk herbal seperti Biosimapro. Gimana Kak? Apakah bisa saya gunakan bersamaan?" Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kalian mengkonsumsi obat kimia dan herbal secara bersamaan, maka obat herbal otomatis tidak akan berfungsi atau tidak akan memberikan khasiat kepada tubuh kalian. Jadi saran saya adalah lebih baik kalian fokus salah satunya saja dulu. Misalnya mungkin obat kimia kalian masih ada, obat dari dokter kalian itu masih ada, silahkan habiskan dulu. Setelah itu baru konsumsi obat herbal, agar obat herbal bisa bekerja dengan baik dalam tubuh kalian. Jadi jangan salahkan, ada orang yang begitu, dia campur, dia habis meminum obat dari dokter, kemudian dia lagi minum produk MSC, misalnya kayak Simapro, kayak Gamat, terus dia bilang, "Wah Kak, ini produknya nggak ada manfaatnya, nggak ada reaksinya." Nah, di situ kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kalian konsumsi secara bersamaan. Jadi ingat,
silahkan habiskan dulu obat dokter kalian, terus konsumsi MSC Biosima Pro atau produk apa lainnya yang bisa yang mungkin obat yang kalian minum, dan pokoknya konsumsi satu-satu, jangan konsumsi bersamaan karena itu akan sangat mempersulit kalian mendapatkan hasil. Oke? Dan yang terakhir yang ingin saya bagikan infonya tentang bagaimana cara membuat produk herbalnya seperti MSC Manjavikan, MSC Biosima Pro, gimana sih cara konsumsinya dan bagaimana caranya supaya berkhasiat, supaya tidak salah. Seperti saya dulu waktu saya konsumsi MSC Biosima Pro, waktu pertama kali saya itu aduknya itu dengan menggunakan sendok logam. Alhasil setelah saya tetes Sima Pro ke dalam gelas, kemudian saya masukkan sendok logam, ternyata sendok logam itu di situ Sima Pro yang sudah saya tuang ternyata menempel di situ, walhasil nggak ada, tidak bisa dikonsumsi. Jadi lebih baik kalian tuh kalau mau misalnya bikin Sima Pro, kalian aduk dengan menggunakan sendok plastik, itu adalah aturannya. Dan kemudian kalian aduk searah dengan arah jarum, berlawanan dengan arah jarum jam atau searah arah tawaf di Mekah. Jadi itu adalah salah satu tips dan informasi buat kalian. Kalau kalian mau buat MSC Biosima Pro atau misalnya MSC Manjavikan, gunakan sendok plastik ya. Oke, demikian dulu informasi yang sempat saya sampaikan di video kali ini. Lama sekali baru bisa bikin video lagi. Kenapa? Karena kesibukan saya membina tim, jadi fokus di situ dulu. Alhamdulillah sudah berbonus semuanya, meskipun tidak semuanya sih, tapi setidaknya mereka sudah bisa merasakan, sebagian dari mereka sudah bisa merasakan bonus dari MSI. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya mohon ya, subscribe, karena menekan tombol subscribe itu gratis loh, tidak usah pakai bayar-bayar, dan itu bisa sangat membantu perkembangan channel saya. Akhir kata, saya Ira MSC Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.